Jumpa lagi bersama Tanya Bali, topik yang hangat yang bikin kamu lebih tahu dan cinta kepada Indonesia, khususnya Bali. Konflik di masyarakat pasti sering terjadi. Kayak tukang beca yang rebutin penumpang atau pedagang nasi kuning yang berjualan berjejer buat bersaing. Sadar atau enggak, konflik itu sering terjadi. Sama halnya dengan konflik budaya yang turun-temurun dipertahankan. Pemahaman yang keliru, begitu lengket seperti gulali dan keras seperti akar pohon yang kuat. Hal ini menyebabkan lahirnya sebuah konflik. Salah satunya adalah perdebatan antara kasta dan warna. Nah, kali ini Tanya Bali akan bahas tuntas tentang kasta yang ada di Bali. Apa kalian pernah memperdebatkan tentang kasta? Perbincangan hangat yang ada di masyarakat ini sering sekali dikonotasikan sebagai status sosial atau batasan masyarakat. Memang menyedihkan, karena dengan hal ini kita dibatasi dan adanya sebuah ketidakadilan dalam masyarakat. Tahu nggak sih kalau kasta sebenarnya berasal dari bahasa Spanyol atau Portugis yang artinya pembagian masyarakat. Kasta di Bali dimulai ketika Bali dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan kecil dan Belanda mulai datang dengan mempraktikkan politik pecah belah. Kasta dibuat dengan nama yang diambil dari ajaran agama Hindu, yaitu caturwarna. Lama-lama orang Bali pun bingung, yang mana kasta dan yang mana ajaran dari caturwarna. Kesalahpahaman ini memang terus dikembangkan, karena memang sengaja dibuat oleh masyarakat yang terlanjur berkasta tinggi dan didukung oleh pihak Belanda. Sehingga terjadilah sebuah polemik pro dan kontra antara masyarakat Hindu di Bali tentang pemahaman dan pemaknaan dari warna dan kasta yang berkepanjangan. Penolakan sistem kasta yang sering dikait-kaitkan dengan ajaran agama Hindu bukannya tidak pernah ada. Bahkan saat gagasan caturwarna akan dijadikan sebagai 4 kasta dimunculkan, para cendekiawan Hindu maupun yang peduli terhadap perkembangan agama Hindu sudah bereaksi untuk memprotesnya. Pada dewasa ini, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Bali sendiri sebagian besar sudah mulai memudarkan paham kasta dan hanya menggunakan sebagai formalitas dalam nama saja. Tidak lagi membeda-bedakan siapa saja yang bisa menjadi seorang pemimpin asal mempunyai keterampilan dan sikap teladan. Meskipun demikian, masih ada loh yang masih memegang sistem kasta ini. Seperti contohnya dalam sistem perkawinan. Tidak boleh menikah dengan kasta yang berada di bawahnya. Tentu hal ini merupakan sebuah hak setiap orang, karena sejatinya setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam agama Hindu sebenarnya tidak mengenal istilah kasta. Istilah yang termuat dalam kitab suci Weda yang tepat adalah warna. Dalam kitab Begawan kita menyatakan adanya caturwarna yang artinya 4 profesi dalam kehidupan yang berdasarkan pada bakat dan keterampilan. Dari sini kalian udah mulai paham nggak? Yuk kita lanjut buat bahas ini. Tadi kita sudah bahas sekilas tentang caturwarna. Sekarang kita akan bahas tentang pembagian caturwarna yang dibagi menjadi 4. Di antaranya yang pertama adalah golongan Brahmana. Biasanya disimbolkan dengan warna putih yang artinya golongan fungsional dalam masyarakat yang menitik beratkan pengabdian pada swadharmanya di bidang keagamaan. Di Bali diberikan gelar ide bagus untuk laki-laki dan ide ayu untuk perempuan. Yang kedua adalah kesatria, disimbolkan dengan warna merah yang artinya golongan fungsional di dalam masyarakat yang menitik beratkan pengabdian dalam swadharmanya di bidang kepemimpinan, keperwiraan, dan pertahanan keamanan negara.
Di Bali diberikan gelar anak agung. Yang ketiga adalah Waisya, disimbolkan dengan warna kuning, yang artinya golongan fungsional di dalam masyarakat yang menitikberatkan pengabdiannya di bidang kesejahteraan masyarakat, yaitu perekonomian, perindustrian, dan perdagangan. Di Bali diberikan gelar Gusti Bagus untuk laki-laki dan Gusti Ayu untuk perempuan. Yang terakhir adalah Sudra, disimbolkan dengan warna hitam yang artinya golongan fungsional dalam masyarakat yang menitikberatkan pengabdiannya di bidang ketenaga kerjaan. Di Bali sendiri tidak diberikan gelar, biasanya diberi nama depan yaitu Wayan, Made, Nyoman, Ketut, Kade, dan nama biasa lainnya. Lalu bagaimana dengan kalian? Apakah masih memperdebatkan kasta ini? Komen di bawah ya. Nah, itu tadi video kita tentang kasta dan warna. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, klik lonceng notifikasinya, dan share ke seluruh media sosial kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.